Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Tresna. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang RPS kelas 1A, Falsafah dan Teori Keperawatan. RPS mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas CPIB Majalengka dengan kode mata kuliah 1136. Dosen pengembang RPS Ibu Hera Hijriani SKep MKep, koordinator mata kuliahnya Ibu Hera Hijriani SKep MKep, Ketua Program Studi Ibu Rahayu Setiawati SKP MKep, rumpun mata kuliah keperawatan, bobot 3 SKS. 3 SKS ini semuanya tetap buka. Kemudian dipelajari di semester 1, tanggal penyusunan tanggal 12 September 2022. Untuk deskripsi falsafah dan teori keperawatan ini, di mana mata kuliah ini membahas tentang falsafah, paradigma, dan konseptual model dan teori keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan. Untuk tim teaching di sini saya sendiri, Tresna Komalasari. Kemudian ada pun pokok bahasan yang akan kita pelajari di dalam falsafah. Di sini yang pertama ada falsafah, paradigma, dan paradigma keperawatan. Di antaranya kita akan membahas tentang falsafah ilmu, berpikir logis, deduktif, induktif, keperawatan sebagai ilmu, aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Kemudian yang berikutnya definisi teori dan teori keperawatan. Kemudian komponen suatu teori, meta paradigma keperawatan, manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan. Kemudian di pembahasan berikutnya ada hubungan paradigma dan teori keperawatan. Kemudian ada tentang jenis atau tingkatan teori keperawatan. Dan di sini juga teman-teman ada teori keperawatan terpilih, diantaranya teori Nightingale, Henderson, Peplow, Watson, Orem, Roy, dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas tentang teori middle rank dalam keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan secara holistik dalam konteks keperawatan. Di antaranya yaitu konsep holistic care, holism, humanism, konsep berubah, konsep sistem, dan pendekatan sistem. Itulah diantaranya pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari nanti di teori falsafah. Selanjutnya ada pencapaian pembelajaran pada falsafah dan teori keperawatan, diantaranya ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kita lihat teman-teman untuk CPL pada sikap di teori falsafah dan teori keperawatan ini ada apa aja. Yang pertama, diharapkan mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau original orang lain. Kemudian menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian mampu bertanggung jawab terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai lingkup praktik keperawatan. Bertanggung jawab terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk CPL sikap, di sini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan yang serta kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup pertanggungjawaban. Untuk pengetahuan pada falsafah dan teori keperawatan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai filosofi paradigma teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle rank teori, kemudian menguasai nilai-nilai kemanusiaan atau humanity value. Untuk keterampilan umum pada falsafah dan teori keperawatan ini ada 4, diantaranya diharapkan mahasiswa dapat membuat keputusan yang secara independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian menyusun laporan atau kertas kerja untuk menghasilkan karya desain di bidang keahlian yang berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat dan akademik. Kemudian dapat mengkomunikasikan pemikiran atau argumen karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, dapat bertanggung jawab secara ilmiah, kemudian kepada masyarakat, terutama pada masyarakat atau profesinya. Kemudian dapat meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Untuk keterampilan khusus pada falsafah dan teori keperawatan diharapkan mahasiswa dapat mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya.
Nah, teman-teman, untuk capaian mata kuliah di sini setelah belajar tentang falsafah, diharapkan mahasiswa mampu memahami falsafah keperawatan, kemudian menerapkan konsep paradigma keperawatan, menerapkan berbagai teori keperawatan terpilih dalam berbagai situasi, kemudian menganalisis prinsip-prinsip pendekatan secara holistik dalam konteks keperawatan. Untuk media pembelajaran di sini teman-teman bisa menggunakan laptop, infocus, internet, diskusi, slide, PPT, audio, visual, dan YouTube. Nah, teman-teman kita lihat seperti apa jadwal pembelajarannya pada teori falsafah tersebut. Untuk jadwal pembelajaran di sini dimulai hari Selasa 13 September 2022 jam 8, 10 sampai 10.40. Di sub CPMK-nya di sini diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Jadi di pertemuan pertama di sini kita akan membahas tentang RPS, falsafah dan teori keperawatan. Kemudian selanjutnya di hari Selasa tanggal 20 September 2022, mahasiswa mampu memahami falsafah keperawatan dan paradigma keperawatan. Baru di pertemuan tersebut kita akan membahas tentang falsafah, paradigma, dan paradigma keperawatan, definisi falsafah, definisi paradigma keperawatan, komponen manusia dalam paradigma keperawatan. Oke, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk minggu ketiga, hari Selasa 27 September 2022, di sini kita akan membahas tentang komponen kesehatan dalam paradigma keperawatan, komponen lingkungan dalam paradigma keperawatan, komponen keperawatan dalam paradigma keperawatan. Sub CPMK-nya masih sama, mahasiswa diharapkan mampu memahami falsafah keperawatan, paradigma, dan paradigma keperawatan. Untuk bentuk penilaian di sini bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, laporan diskusi, dan UTS. Metode pembelajaran bisa menggunakan diskusi dan lecture atau SGD. Untuk di minggu keempat, di hari Selasa 4 Oktober 2022, kita akan mempelajari tentang konsep teori dan model keperawatan, komponen suatu teori, hubungan paradigma dan teori keperawatan, jenis atau tingkatan teori, tujuan teori keperawatan. Kemudian di hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, kita akan membahas tentang teori keperawatan terpilih, diantaranya adalah teori Nightingale, teori Henderson, teori Veplau, dan teori King. Kemudian di minggu ke-6, hari Selasa 11 Oktober 2022, kita akan mempelajari tentang Leninger, teori Watson, teori Roger, teori Jensen, teori Ida-Orlando. Dari sub CPMK tersebut yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori keperawatan khususnya konseptual model dan teori middle range. Lalu kita akan bertemu di rentang ujian tengah semester tanggal 31 Oktober sampai 4 November 2022. Kemudian teori dilanjutkan kembali setelah UTS di pertemuan ke-7 yaitu dengan membahas tentang teorinya Orem, teori Roy dan Betty Newman di hari Selasa tanggal 8 November 2022. Kemudian selanjutnya di pertemuan 8 hari Selasa 15 November 2022 kita akan membahas tentang teori Kolkaba, teori Fender dan Mercer. Kemudian di pertemuan 9 hari Selasa tanggal 22 November 2022 kita akan membahas tentang konsep holistic care, konsep holisme dan humanisme. Di sini untuk sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip pendekatan humanistik dan holisme dalam konteks keperawatan. Kemudian selanjutnya di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang konsep berubah, pengertian berubah, proses berubah, teori berubah, respon manusia terhadap perubahan, strategi untuk berubah, prinsip melakukan perubahan, dan change agent. Di sini untuk sub CPMK diharapkan mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip pendekatan humanistik dan holisme dalam konteks keperawatan. Kemudian di pertemuan terakhir ada konsep sistem dan pendekatan sistem. Yang akan kita bahas diantaranya ada konsep sistem, pendekatan sistem dalam pendidikan keperawatan, pendidikan sistem dalam pelayanan keperawatan. Di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep sistem dan pendekatannya. Kemudian terakhir kita bertemu dengan rentang UAS,
di tanggal 9 sampai tanggal 13 Januari 2023. Nah, teman-teman, kita lihat untuk referensinya untuk mata kuliah falsafah dan teori keperawatan ada apa aja. Di sini referensinya ada Alvaro Leveilleur tahun 2023 tentang critical thinking. Kemudian Marta Raya Oligo 2014 tentang nursing theory and their work edition Elsevier. Kemudian ada Voyager F tahun 2008 tentang fundamental of nursing. Kemudian ada Potter dan Perry di fundamental of nursing atau fundamental keperawatan tahun 2010 edisi Elsevier. Kemudian ada referensi pendukung di sini Rosenfeld tahun 2010 sama 1999 tentang critical thinking. Kemudian Berman, Sciocca, dan online reading lainnya yang teman-teman bisa gunakan untuk referensi pada mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Mungkin itu aja dari saya tentang RPS falsafah dan teori keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.